Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Black Mirror season ke-7 episode pertama. Series ini punya cerita berbeda tiap episodenya, jadi kamu nggak perlu nonton tiap episodenya secara berurutan ya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Episode pertama di season ke-7 memiliki judul Common People. Di awal episode, kita akan melihat pasangan suami istri bernama Mike dan Amanda. Hari ini adalah hari anniversary pernikahan mereka yang ketiga. Mereka menyambut hari ini dengan penuh harapan. Amanda bekerja sebagai seorang guru SD. Amanda menikmati pekerjaannya dan juga cocok menjadi seorang guru. What's up? It's Tisha again. She laughed at my shoes. Selesai sekolah, ada seorang anak yang sedih karena ada yang mengejek sepatunya yang jelek. Amanda menghiburnya dengan berkata kalau sepatunya tidak jelek melainkan vintage. Ini menunjukkan kalau Amanda adalah guru yang baik. Sekarang libur weekend dan rekan gurunya mengajak Amanda untuk minum-minum. Namun Amanda menolaknya karena ia sudah memiliki rencana untuk menghabiskan akhir pekan dengan Mike. Mereka pergi ke tempat biasa mereka pergi di setiap anniversary dan sudah menjadi tradisi. Mereka makan burger yang sangat besar dengan background live music. Tentu selanjutnya mereka enak-enak. Setelah selesai, Amanda melakukan gerakan yang katanya bisa membantu agar bisa hamil. Are you sure you want to try again? Mereka sangat ingin memiliki anak, namun sejauh ini mereka tak pernah berhasil. Belakangan ini, Amanda sering mengalami sakit kepala. Semakin lama, sakit kepalanya ini semakin sering dan sakit, namun Amanda masih bisa mengabaikannya. Keesokan harinya mereka sudah kembali. Mereka sangat ingin memiliki anak, bahkan sudah membeli keranjang bayi karena sedang diskon. But maybe it was bad luck. Come on. Amanda pikir mungkin ini pembawa sial dan sebaiknya dijual saja. Kemudian Mike bekerja di sebuah pabrik. Ia diminta atasannya untuk memanggil karyawan muda yang terlalu lama beristirahat. Pria ini bernama Shane. Walau ia sudah bekerja, namun sifatnya masih seperti seorang bocah. Mike memanggil Shane untuk segera bekerja. Shane berkata kalau ia sedang menonton Dummies, platform yang membuat usernya bisa melakukan apapun asal dibayar. Saat ini, Shane sedang menonton orang yang meminum air kencingnya sendiri asal dibayar. Mike menganggap kalau ini bodoh, namun Shane menjawab kalau ia hanya membantu orang yang putus asa yang butuh uang. Di tempat lain, Amanda sedang mengajar seperti biasa. Namun sakit kepalanya kembali bahkan membuatnya tak sadarkan diri. Mike diberitahu kalau Amanda ke rumah sakit sehingga ia pergi secepatnya. Dokter memberitahu kalau ternyata Amanda memiliki tumor di otaknya dan kondisinya sudah sangat buruk. Saat ini Amanda masih hidup namun kesempatannya untuk hidup sangat kecil. Now there may be an option. It's a new startup. Namun sekarang sedang ada eksperimen yang mungkin bisa menyembuhkan Amanda. Untuk saat ini, hanya ini harapan Mike sehingga ia ingin membicarakan eksperimen ini. Tak lama kemudian, seorang perempuan bernama Gaynor menemui Mike. Gaynor bekerja untuk perusahaan bernama Rivermind yang memiliki terobosan baru di bidang ilmu syaraf. Cara kerja Rivermind adalah dengan membuat klon otak Amanda dan menyimpannya di sistem pusat. Setelah backupnya aman, tumor di otak Amanda akan diangkat. Operasi ini sangat berbahaya, namun Rivermind memiliki backup otak Amanda di sistem. Agar otak Amanda bisa berfungsi, otak Amanda akan mengakses backup otaknya di sistem Rivermind. Jadi, Rivermind ini semacam Google Drive buat ingatan dan fungsi otak lainnya. Agar bisa hidup normal, Amanda harus terus terhubung dengan sistem Rivermind. Does this work? Honestly, has this been tested even? Yes, it has. Tentu yang dikhawatirkan Mike adalah keselamatan Amanda. Gaynor menjawab kalau ia mengalami kecelakaan fatal dan secara teknis sudah dinyatakan meninggal. Kemudian ia menjadi salah satu orang pertama yang menggunakan Rivermind dan prosedur ini berhasil menyembuhkannya dan hidup normal. Yang berbeda adalah ia harus tidur sekitar 2 jam lebih lama dari biasanya. Selain itu, secara fisik user harus berada di wilayah jangkauan Rivermind seperti sinyal internet. Untuk kedepannya, Rivermind akan terus meningkatkan wilayah jangkauan ke seluruh dunia. How much is this gonna cost? It's less than you think. Tentu masalah selanjutnya adalah biaya operasi.
Gaynor menjawab operasinya gratis, sementara untuk penggunaan server Mike harus membayar $300 per bulan. Dibayar tiap bulan seperti langganan internet. $300 adalah sekitar 5 jutaan rupiah. Bagi Mike dan Amanda yang bisa dibilang berpenghasilan rendah, angka ini tidaklah murah. Namun tentu rasa cinta Mike pada Amanda lebih besar sehingga ia menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, operasi Amanda berhasil dilakukan dan Amanda masih belum tahu apapun. Mike tidak memikirkan Rivermind karena ia sangat senang Amanda bisa kembali hidup. Saat di perjalanan pulang, Mike baru memberitahu kalau sekarang Amanda adalah pelanggan Rivermind. Amanda merasa bersalah karena kini mereka harus membayar $300 per bulan agar ia bisa tetap hidup. Mike sudah memikirkannya dan ia bisa lembur bekerja dan juga berhemat untuk menutupi biaya langganan Rivermind. Karena Amanda baru selesai operasi otak, Mike sangat khawatir sehingga ia berjalan terlalu lambat. Keesokan harinya, Mike bangun di jam 7 seperti biasa. Ingat, pengguna Rivermind akan tidur 2 jam lebih lama sehingga Amanda masih tidur. Terlihat dari kalender kalau bulan ini Mike akan sering lembur untuk menutupi biaya langganan Rivermind. Selain tidur lebih lama, Amanda bisa menjalani kehidupannya tanpa masalah. Namun tentu beban terberat ada di tangan Mike yang harus lebih sering bekerja. Di awal-awal masih tidak ada masalah, namun setelah dilakukan beberapa minggu tentu ini menjadi tantangan. Go easy on those. Can't afford more until payday. Selain harus bekerja lebih keras, mereka juga harus berhemat. Mike tidak mengeluh dan terus bekerja bahkan hingga beberapa bulan. Saat bekerja, ia melihat Shane sedang menonton damdamis orang yang mau melakukan apapun asal dibayar. Mike masih berpikir kalau ini adalah hal konyol. Namun setelah bertahan beberapa bulan, Mike pulang terlambat dan ternyata Amanda sudah tidur karena ia akan lebih sering tidur. Mereka menjalani hari-hari mereka tanpa mengeluh dan tanpa sadar kalau minggu ini adalah hari anniversary keempat mereka. Setiap tahunnya mereka merayakan anniversary mereka di tempat yang sama. Tentu ini adalah biaya yang Amanda pikir sebaiknya mereka kurangi. Namun Mike tak hanya melihat ini sebagai pemborosan melainkan waktu untuknya istirahat. Karena setahun ini ia sudah bekerja sangat keras. Amanda tidak bisa mencari pekerjaan kedua karena ia menjadi guru dan harus tidur lebih lama. Babe? Namun, tepat saat keluar kota, tiba-tiba Amanda kehilangan kesadaran. Mike sangat panik karena Amanda sama sekali tidak meresponnya. Mike memutar arah untuk ke rumah sakit terdekat. Namun saat kembali memasuki kota, Amanda kembali mendapatkan kesadarannya. Amanda baik-baik saja, namun dia bingung kenapa Mike berkendara sangat cepat. Keesokan harinya, mereka kembali menemui Gaynor menceritakan masalah semalam. The good news is, there's no malfunction, Amanda. Gaynor menjawab kalau tidak terjadi kesalahan dengan Rivermind. Alasan Amanda kehilangan kesadaran adalah karena Amanda keluar wilayah jangkauan Rivermind. Mike bingung karena ia yakin sudah memeriksa kalau tujuan mereka berada di dalam jangkauan Rivermind. Gaynor memberitahu kalau Rivermind sedang meningkatkan kualitas tower di kota tujuan mereka. We are introducing Rivermind Plus. Minggu ini Rivermind akan meluncurkan Rivermind Plus. Rivermind Plus adalah paket langganan baru dengan jangkauan yang lebih luas. Jika Amanda tidak upgrade paket langganannya, maka ia tidak bisa berpergian keluar kota. Biaya tambahan untuk Rivermind Plus adalah $500. Sehingga totalnya adalah $500 atau setara dengan 13 juta rupiah. Untuk membayar $300 per bulan saja, Mike sudah sangat lelah apalagi harus menambah $500. Namun tentu karena ini opsional, mereka tidak dipaksa untuk upgrade ke Rivermind Plus. Mereka memilih untuk tidak upgrade. Setelah beberapa hari, walau Amanda tidur cukup lama, namun ia selalu bangun kelelahan. Tak hanya itu, saat Amanda mengajar membahas lebah saat memproduksi madu, tanpa sadar, Amanda mengatakan iklan madu di depan anak-anak. Kids love honey. That's why parents love Honey Nugs. Para murid bingung karena masih belum mengerti apa yang terjadi pada Amanda. Setelah sekolah berakhir, seorang anak curhat memberitahu kalau ibunya berkata ia dan ibunya harus menjauhi ayahnya karena kasar. Bukannya memberi saran, Amanda malah mengatakan iklan layanan konsultasi keluarga Kristen. Si anak bingung namun dia menganggap kalau ini adalah saran dari Amanda. Di malam hari, Amanda dan Mike enak-enak.
Lagi-lagi Amanda si iklan berjalan mengucapkan iklan lube oil. Mike bingung kenapa Amanda mengatakannya, namun Amanda tidak mengingatnya. Hal ini membuat Mike tidak mood dan gak jadi indahoy. Lagi-lagi Amanda mengucapkan iklan dan kali ini iklan obat oles ejakulasi dini. Keesokan harinya mereka menemui Gaynor. Ternyata pelanggan Rivermind Non Plus akan menjadi iklan berjalan untuk menutupi biaya operasi. Udah kayak nonton YouTube non-premium harus sabar nonton iklan dulu ya. Tentu ini tidak mengenakan apalagi Amanda tidak bisa mengontrol dan menyadarinya. Terlebih Gaynor tidak memberitahu perubahan ini. All you need to Is do... upgrade to Rivermind Plus. That is right, Amanda. Agar Amanda tidak menjadi iklan berjalan, yang harus ia lakukan hanyalah upgrade ke langganan Rivermind Plus. Mereka masih kesulitan secara finansial sehingga belum bisa upgrade. Hot new fall Nikes, just $200 now at Foot Locker. Saat di sekolah, Amanda mengatakan iklan sepatu baru pada anak yang sebelumnya curhat kalau sepatunya jelek. Di saat yang sama, kepala sekolah memanggil Amanda. Ternyata anak yang kemarin curhat kalau ibunya mengajaknya kabur dari ayahnya menelepon. Ia tidak suka karena Amanda menyarankan konseling keluarga Kristen. Tentu ini adalah iklan dari Rivermind, namun Amanda tidak bisa mengingatnya. Untuk memperburuk situasi, Amanda malah memberi iklan layanan biro jodoh pada atasannya yang jomblo. Di malam hari, Amanda memberitahu Mike kalau ia berhenti bekerja karena tidak bisa mengontrol iklan Rivermind. Dengan Amanda yang kehilangan pekerjaan, tentu akan membuat mereka semakin kesulitan secara finansial. Saat Amanda tidur, Mike mengingat Damdamis, platform yang biasa Shane tonton saat bekerja. Untuk mencari uang, Mike bersedia melakukan apapun asal dibayar. Namun tentunya ia menyamarkan identitasnya. Beberapa hari kemudian, Mike mengupgrade langganan Amanda ke Rivermind Plus agar Amanda tidak menjadi iklan berjalan lagi. Tentu Amanda bingung dari mana Mike mendapatkan uang untuk itu. Mike berkata kalau ia mendapatkan bonus dari tempat kerjanya. Tentu untuk menutupi biaya Rivermind Plus, Mike harus melakukan streaming di Damdamis. Ia melakukan hal bodoh asal dibayar seperti menjilat perangkap tikus. Semua ini Mike rela lakukan demi istrinya walau Amanda tidak mengetahui penderitaan ini. Keesokan harinya Amanda baru bangun di jam 10 siang. Amanda tidur selama 12 jam padahal sebelumnya ia hanya tidur sekitar 8 hingga 10 jaman saja. What's wrong with you? Bit my tongue. Amanda menyadari lidah Mike terluka, namun Mike hanya berkata kalau ia menggigit lidahnya sendiri. Kemudian Mike kembali menemui Gaynor. Gaynor memberitahu kalau ada pembaruan kalau sekarang waktu tidur semakin diperpanjang menjadi 12 jam per hari. I'm not dreaming. I wake up tired. It doesn't feel like actual sleep. Amanda mengeluh karena walau ia tidur 12 jam, ia tidak bermimpi dan malah bangun kelelahan. Gaynor menjawab saat Amanda tidur, server memanfaatkan daya otak yang tak terpakai untuk meringankan beban kerja sistem. Tentu Amanda marah karena Rivermind menggunakan otaknya untuk membantu kerja server padahal ia sudah bayar Rivermind Plus. Gaynor memberitahu kalau pengguna Rivermind Non Plus justru tidur 16 jam sehari dan saat bangun masih ada iklannya. Tentu Amanda tidak ingin downgrade. We call it Rivermind Lux. Gaynor malah menawarkan kalau ada langganan baru yaitu Rivermind Lux. Ini adalah langganan terbaik. Tak hanya menjalankan fungsi otak, dengan Rivermind Lux bisa meningkatkan fungsi otak dan tubuh. User bahkan bisa menggunakan skill dari pengguna lain seperti parkour. Tentu dengan peningkatan fungsi otak akan dibarengi dengan peningkatan biaya sebesar $1.000. Sebulan harus membayar $1.800 atau setara dengan 21 juta rupiah. Nilai ini terlalu besar sehingga Mike dan Amanda menolak. Namun Gaynor memberi promosi akses Rivermind Lux untuk Amanda selama beberapa jam, namun Amanda menolak. Suatu malam, Mike kini membutuhkan lebih banyak uang. Semakin besar uangnya, semakin berat tantangannya. Dan salah satunya adalah membuka topengnya untuk $500. Kini Mike sudah tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Beberapa hari kemudian, hari ini adalah hari anniversary mereka yang kelima. Seperti tradisi, mereka akan menghabiskan hari ini di tempat biasa mereka anniversary. Namun kali ini Mike sudah membeli paket Rivermind Lux selama 12 jam untuk Amanda. Cara menggunakannya adalah dengan tinggal melihat barcode di kartu ini. Amanda bisa mengontrol otaknya dari ponselnya.
Amanda meningkatkan fungsi kenikmatan dan ia langsung bisa merasakan kenikmatan. Dengan fitur ini membuat Amanda sangat senang dan selalu good mood. Bahkan live musik yang biasanya suaranya biasa saja kini terdengar sangat merdu di telinga Amanda. Tak lupa saat kembali ke hotel mereka langsung in the hoy. Amanda merasa sangat nikmat sehingga mendesah sangat keras. Tentu Mike senang melihat Amanda bisa bahagia walau hanya untuk 12 jam. I guess Lux is over then. Keesokan harinya, Rivermind Lux Amanda sudah habis dan kembali ke Rivermind Plus. Saat Mike bekerja, orang-orang menertawakannya dan melihatnya dengan tatapan aneh. Saat ke ruang ganti, Mike melihat fotonya saat didamdamis. Mike tahu kalau ini adalah ulah Shane sehingga memburunya. Shane tidak merasa bersalah dan untungnya orang-orang memisahkan mereka. Saat Mike akan mengejar Shane, ia terjatuh dan tertabrak kendaraan berat. Akibat kecelakaan ini, Mike dipecat dari pekerjaannya. Tentu ini adalah berita buruk dan entah bagaimana mereka bisa membayar biaya Rivermind. Hingga sekarang, Amanda masih tidak tahu apa yang Mike lakukan di Damdamis. Keesokan harinya, mereka menemui Gaynor untuk meminta keringanan, namun Gaynor tidak bisa membantu mereka. Tentu Mike kecewa karena mereka adalah pelanggan setia. Don't make us use the baby money. There's still baby money? Mike tidak ingin menggunakan tabungan anak mereka. Amanda sudah menyerah untuk memiliki anak sehingga ia menyarankan untuk menggunakan uang itu. Gaynor memberitahu kalau untuk mengandung mereka harus membayar lebih dari Rivermind Lux. Mike sudah muak dengan Rivermind yang terus memeras mereka sehingga mereka menolaknya. Setahun kemudian, karena kesulitan ekonomi, Amanda menggunakan Rivermind Non-Plus. Ia tidur 16 jam sehari dan terus mengucapkan iklan. Namun walau begitu, setidaknya Amanda masih hidup. Namun walau begitu, Mike tetap membeli Rivermind Lux untuk 30 menit. Setelah setahun yang berat ini, Amanda meningkatkan ketenangan di otaknya, membuatnya bisa rileks. I think it's time. Namun ini adalah awal dari rencana besar mereka. Mike menangis, namun Amanda sudah memutuskannya. Amanda berbaring di kasur. Setelah Rivermind Lux-nya expire, Mike membunuh Amanda dengan menutup wajahnya dengan bantal. Dan kali ini Amanda meninggal dunia for good. Dan tentu Mike tidak ingin sendiri dan sepertinya ia akan bundir. Dan dengan begitu Black Mirror Season 7 episode pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Pertama adalah tema. Mimin suka temanya di mana hidup manusia dibuat seperti sekarang yang apa-apa harus subscribe. Biaya di awal gratis, cuma harus bayar terus tiap bulannya. Memang bisnis sama nyawa manusia itu menguntungkan. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua, Mimin ganti jadi logika ya, soalnya ada yang nyaranin dan Mimin setuju. Secara logika tidak terlalu dijelaskan cara kerja sistem Rivermind-nya ini sendiri. Karena cerita kali ini lebih fokus bagaimana sistem berlangganan adalah standar bisnis baru. Mau nonton film harus subscribe, mau denger lagu harus subscribe. Mau ngedit video harus subscribe, apa-apa harus subscribe. Di sistem ini lumayan masuk logika walau cara kerja Rivermind-nya memang kurang masuk logika karena gak dijelasin. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 8/10. Logika ini bukan berarti masuk akal atau tidak ya, tapi konsistensi cerita sama detailnya. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesarnya ternyata Rivermind ini tidak sebaik yang Mike dan Amanda kira. Awalnya datang seperti malaikat. Biaya operasi gratis dan biaya langganannya masih bisa dipenuhi. Namun semakin lama, biaya langganannya terus bertambah dan jika tidak di-upgrade, ada penurunan fasilitas. Untuk orang berduit, mungkin Rivermind ini memang penyelamat. Namun bagi yang kekurangan, bagai pedang bermata dua. Mimin suka plot twistnya, jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya jelas sad ending. Pada akhirnya, Amanda tetap meninggal. Mike menderita selama 2 tahun terakhir dan akhirnya juga bundir. Kalau tidak menggunakan Rivermind, walau Amanda meninggal, tapi seenggaknya Mike masih hidup. Atau mungkin sekarang ia sudah move on dan menjadi seorang ayah. Tapi ini bukan bad ending ya, cuma memang sad ending. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka banget konsep ceritanya yang fresh banget. Mimin kesel banget sama perusahaan yang memeras pelanggan, apalagi kalau berurusan dengan nyawa. Tapi cara Mike berjuang untuk Amanda memang harus diacungi jempol. Mimin enjoy banget nontonnya, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10.
Jadi, overall rating Black Mirror Season 7 episode pertama adalah 8,8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.